Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya. Kali ini saya akan bahas tentang future berdasarkan pengalaman saya bermain di future ya. Jadi di sini yang saya garis bawahi dari future setelah lama ya main di future dan spot ya. Kalau di future itu teman-teman harus memiliki modal yang cukup lumayan ketika teman-teman open posisi. Di sini saya sarankan itu di atas $100 atau kalau bisa $200 lebih ya atau $300 untuk sekali open posisi. Kenapa? Di sini takutnya kena liquid gitu ya teman-teman. Dan di sini kalau saya mau amannya ya, itu biasanya saya pakai metode yang ini ya untuk leverage-nya itu 5 kali aja ya, karena modal saya udah besar, leverage-nya saya kecilkan 5 kali aja. Kenapa leverage-nya saya kecilkan? Supaya ya teman-teman itu hati saya itu tenang ya kalau main di future. Kemarin tak coba leverage-nya 20 kali, 15 kali itu agak dagdikduk ya ketika marketnya fluktuasinya tinggi ya, jadi naik turunnya cepat. Jadi kayak hati itu masih belum tentrem gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman yang baru main future mungkin mengalami hati yang kurang nyaman ketika main future. Ya, salah satu untuk mengatasinya teman-teman pakai leverage yang rendah aja sih ya, berdasarkan pengalaman saya. Kenapa? Karena biar nggak kena liquid lebih cepat ya. Dan di sini saya pernah itu minusnya itu banyak sampai $100 sampai $200 ya untuk minusnya karena leverage saya itu terlalu tinggi dan hati tidak tentram, jadi saya close ya. Jadi di sini kalau teman-teman ingin metode yang paling gampang uh, main future, modalnya digedein, open posisinya itu di atas $200, dan di sini untuk leverage-nya 5 kali aja supaya hati tentram ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman baru bisa menghitung nih modalnya. Di sini di future itu ada kalkulator ya. Nah, kalkulator di sini teman-teman itu digunakan untuk melihat berapa sih pendapatan kita ketika kita masuk ke future ya. Di sini ada leverage-nya ya. Nanti kita bisa hitung untuk leverage-nya ketika kita mau posisi berapa dengan risk weight berapa. Nah, di sini misalnya nih teman-teman, saya untuk fitur pertama adalah PNL ya teman-teman. Jadi di sini kita misalnya nih aku masuknya di APATE ya, APATE BUSD ya. Di sini teman-teman, misalnya teman-teman kemarin kan APATE turun ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman aku itu kemarin masuk 8 titik ya, 9,8 atau berapa ya kemarin ya, 9,98 ya, misalnya seperti ini. Kemudian keluarnya nih hari ini ya 10,5 ya, misalnya gitu. Nah, kemudian di sini ini ada jumlah APT dan jumlah BUSD. Teman-teman pilih aja yang ini, misalnya nih modal teman-teman 300 ya. Nah, 300 atau 500 gitu. Nah, dikalkulasi. Nah, ini nanti teman-teman itu dapatnya $15 ya. Nah, di sini kan masih belum dikali. Ya, teman-teman masukkan aja misalnya 1.300 ya leverage-nya ya. Nah, dihitung nanti dapatnya itu sejumlah $67 ya. Nah, ini leverage-nya 5 per kali ya. Di sini teman-teman misalnya nih mau leverage-nya biasanya 20 ya. 20 dihitung aja. Nah, nanti dapatnya berapa gitu ya. Nah, misalnya nih modalnya jadi 350 ya. Nah, dihitung, nah, nanti itu dapat segini ya, $70. Nah, di sini ada long, ada short ya teman-teman. Nah, ini kalau sekarang harganya kan segini ya, 11 APT itu. Nah, dihitung, nah jadinya $137 ya. Jadi di sini
teman-teman tergantung teman-teman leverage-nya. Di sini ada long, di sini ada short, teman-teman bisa kalkulasi. Di sini minus ya kalau dibalik sih keluar dan masuknya ya, karena short. Dan di sini ada target, di sini teman-teman menentukan untuk targetnya itu berapa. Di sini ada namanya, nanti ada hasilnya gitu. Dan di sini ada harga likuiditas ya. Ini dihitung misalnya teman-teman mau masuk berapa, jumlahnya berapa, nanti masuknya seperti itu. Misalnya di APT teman-teman masuknya 10 dengan jumlah saldo sekitar 200 dolar ya misalnya. Di sini nanti ada perhitungannya ya untuk jumlahnya maksimalnya. Di sini ada saldonya, teman-teman masukkan aja. Ya, nanti ada perhitungannya di sini ya, untuk metodenya satu arah ya. Nah, ini bisa diganti untuk long, untuk shortnya ya. Di sini ada beberapa fitur, teman-teman bisa gunakan aja harga terbuka ada mas. Tapi yang saya sering gunakan itu yang ini untuk menghitung PNL ya teman-teman. Jadi di sini lebih memudahkan untuk kita lihat untuk profitnya berapa sih secara singkat ya dan mudah ya, tanpa menghitung di kalkulator. Nah, di sini ketika semuanya teman-teman udah yakin nih mau posisi berapa, di sini teman-teman nanti masuknya itu di mana bang ya. Di sini aku pakai metodenya itu yang 5 menit, 15 menit, 30 menit. Jadi konfirmasinya itu yang 5 menit aja. Aku biasanya open posisi di sini ya. Ketika tandanya ada bawah ya turun, ini ada titiknya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini baru aku open posisi short ya ketika ada bundaran ini. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kita nggak langsung lihat candle di sini? Nah, ini kan mau naik bang, kenapa kok nggak pasang di sini? Nah, di sini kenapa kok aku nggak ikutan seperti ini? Kadang-kadang di indikator kayak gini itu biasanya kalau marketnya lagi kurang bagus ya, itu akan turun lagi. Jadi di sini kita lihat yang maksimal ya, profit maksimalnya di sini. Nah, teman-teman baru nanti akan di short di sini. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan ya mau profit berapa, misalnya teman-teman mau profitnya 10 dolar atau 20 dolar. Yang penting teman-teman harus memikirkan juga, jangan terlalu nafsu perharinya ini mau berapa ya. Ketika teman-teman nggak fokus, jangan trading ya, karena trading itu butuh fokus dan butuh banyak mikir ya. Kenapa kok banyak mikir? Mikir bagaimana cara metode supaya kita dapat profit yang maksimal dan nggak liquid, dan harus sabar menunggu candlenya ya teman-teman. Dan gitu aja teman-teman untuk video kali ini secara singkat, dan semoga bermanfaat. Dan di sini yang perlu saya tambahi, ketika teman-teman mau pakai metode ini, itu sebaiknya teman-teman jangan terlalu kayak gupoh itu terburu-buru untuk ngambil keputusan short apa long ya. Jadi teman-teman lihat aja situasi dari candle-nya, kemudian teman-teman juga harus gabung di beberapa komunitas seperti komunitas yang berhubungan dengan kripto ya. Di sini aku coba beberapa untuk analisanya, barangkali teman-teman butuh, nanti linknya saya kasih di kolom deskripsi. Di sini adalah grup teman-teman untuk mendapatkan sinyal-sinyal gratis ya. Ini aku banyak ikutan di beberapa grup, sambil baca-baca kita sambil belajar bagaimana cara mereka untuk analisa sih ya. Nah, karena kalau kita nggak analisa sendiri, kadang-kadang kan nggak tahu ya untuk info-info yang terbaru tentang market ini akan turun, market ini akan naik, karena kripto itu sangat berpengaruh terhadap news ya. Meskipun teknikalnya bagus, manajemen bagus, tapi itu sangat berpengaruh di news. Dan sampai jumpa di video berikutnya.